Bapak dan Ibu sekalian, para tamu undangan, kita memasuki agenda pertama pada hari pertama ini. Di kesempatan kita yang pertama ini kita akan kalau di tema yang diberikan oleh panitia adalah best experience berkaitan dengan pelaksanaan MBKM khususnya di Universitas Terbuka di UT. Karena sebagaimana yang kita tahu, UT sebelum adanya MBKM pun, sebelum adanya sistem pendidikan, sistem pengajaran dalam jaringan atau istilahnya pembelajaran jarak jauh, UT itu sudah terdepan ya. UT sudah bisa membaca. Nggak tahu membaca atau memang harus begitu, memang layaknya begitu ya itu. Untuk itu sebelumnya perkenankan kami sebagai yang menemani Bapak Stefanus memberikan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan, buturikum. Berkesempatan hadir pada hari ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentu kepada stakeholder. Dalam hari ini hadir ada Ibu Dr. Elno Purwanti dari BRIN, kemudian di depan saya ada Ibu Yanti dan Bapak Syekh Bahari dari Dinas Kebudayaan Palembang. Hadir juga sempat dari Bapak Saiful Rahman bersama dengan rombongan dari Kesbangpol. Yang kami hormati pula beberapa program studi atau fakultas eksternal di luar UIN Kota Palembang. Ada dari Universitas Muhammadiyah Palembang, ada Universitas Sriwijaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada teman-teman dari program studi maupun fakultas internal. Mohon maaf, sebelumnya kami juga ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Kota Palembang, ada Bapak Budiman PhD sebagai Kapuslit Penelitian dan kita. Hadir juga didampingi oleh Bapak Dona Subari MK dan narasumber sekaligus pemilik ruangan ini. Oh iya, mohon maaf, mohon maaf tadi Pak El Hefri, mohon maaf Pak El. Dari FISIP, kami sekali lagi dari keluarga besar Fakultas Adat Humaniora mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat Bapak dan Ibu sekalian baik dari eksternal maupun internal untuk memberikan masukan khususnya kepada kami. Jadi kehadiran Bapak Ibu undangan khususnya yang paling urgent adalah memberikan masukan maaf juga kepada para alumni Fakultas Adat dan Humaniora baik dari Bahasa Sastra Arab, SPI, ILPUS maupun politik Islam. Jadi masukan eksternal stakeholder maupun masukan alumni itu menjadi salah satu nyawa bagi kurikulum atau kurikulum di Fakultas Adat dan Humaniora. Ya, saya kira itu pembukaan. Kita di jam pertama ini kita akan ditemani oleh yang ada Bapak Ibu sekalian bisa lihat, beliau adalah dokter Kando Stephen Anthony SIP MSc. Beliau dari Universitas Terbuka. Materi spesifik yang akan dibagi oleh beliau kepada kita bersama adalah pelaksanaan realisasi atau penerapan MBKM itu melalui salah satu media atau melalui salah satu, kalau kita di Kementerian Kebudayaan kita memiliki sepada sistem pembelajaran daring, dan itu 2 tahun ini digunakan atau menjadi fasilitas yang dimanfaatkan oleh universitas-universitas di Indonesia dalam rangka melaksanakan atau menerapkan MBKM. Jadi mereka meskipun di Unsri
atau mahasiswa di USI bisa melaksanakan atau mengikuti MBKM di UGM dan kampus lain di Indonesia ini melalui SPADA. Kalau di kita Indonesia dan Fatah ya SPADA. Jadi tidak memberatkan secara kos dan waktu dan semacamnya gitu. Nah, ternyata di UT itu juga ada satu LMS ya, Learning Management System. Inilah nanti akan dibagi bersama kita. Bisa jadi mungkin dari Fakultas Adab, dari Prodi maupun Dekanat bisa membaca kesempatan ini, apakah mungkin nanti bisa kita terapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan MBKM di Fakultas Adab khususnya dan di Universitas Fatah Palembang pada umumnya. Saya kira mungkin itu second speech-nya, Mr. Stefan. Ya, berikutnya kami berikan waktu seutuhnya kepada Bapak Stefan Antoni untuk menyampaikan materi berbagi dengan kita. Silakan Bapak. Izin Bapak Ibu, saya sambil berdiri saja mungkin biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu-ragu jawab salam saya, walaupun namanya Stefan Antoni. Kalau tidak percaya tanya sama Pak Yanto ya. Pak Yanto bukan juga. Saya sudah berusaha keras Bapak-Bapak ya. Saya sudah berusaha keras dengan memanjangkan jantung. Kemarin juga waktu ditelepon Pak Didin, agak ragu-ragu dia jawab salah. Alaikum. Saya tahu itu jawaban untuk kalau non muslim ngasih salam ya. Gak apa-apa, biasa. Resiko punya nama ya Pak ya. Menang di jenggot Pak. Pas ketemu, oh ini orangnya kan. Jadi kira mungkin pakai yang warna putih di sini tuh ya Pak ya. Itu intermezzo saja biar tidak terlalu tegang ya. Kami di sini berdiri mewakili Direktur UT Palembang, Ibu Dr. Meita Istiada. Harusnya beliau yang ada di sini Bapak Ibu. Namun di saat yang bersamaan saat ini sedang ada audit ujian. Jadi dari UT Pusat itu mengawas pelaksanaan ujian di seluruh unit program belajar jarak jauh se-Indonesia, ada 39 UPPJJ ya. Nah, salah satunya di Kota Palembang ini ada kedatangan dari tamu UT Pusat ya. Saya tadi mohon maaf juga agak telat sedikit datang lewat dari yang seharusnya karena mendampingi beliau ada 18.900 mahasiswa kita yang sedang ujian saat ini secara online. Makanya ada pertanyaan yang teknis mungkin tidak bisa didampingi oleh Bu Direktur, terpaksa lah geser kaki tadi yang bergerak gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Saya mewakili beliau karena beliau juga sedang menjamu tamu dari UT Pusat. Tadi kalau saya baca judulnya ngeri saya. Best experience atau best practice. Saya rasa belum yang terbaik yang dilakukan UT karena masih ada beberapa kekurangan terutama di skema pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu. Karena ternyata antara UT dengan universitas lain yang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh itu ada perbedaan yang paling mendasar, yakni jumlah, tadi sudah kita bahas Pak ya, jumlah waktu pertemuan. Di UT itu hanya 8 kali ya, sisanya adalah belajar mandiri. Tapi kalau di universitas lain itu 16 kali tetap, 16 kali pertemuan. Ya sama lah, mungkin di UI juga 16 kali ya Bapak Ibu ya, 16 kali, ada yang 14 kali juga. Nah, ini yang belum nyambung nih. Pada saat ditransfer nilai dari UT ke universitas yang mengambil mata kuliah kita itu belum match karena tidak terpenuhi 16 tadi. Akhirnya kita sesuaikan lagi dan alhamdulillah kemarin 2021 semuanya sudah bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi yang saya akan fokuskan adalah program pertukaran pelajar mahasiswa UT melalui AIS Institute. Jadi kita di masa pandemi kemarin merasakan benar ya Bapak Ibu ya, berubah total sistem pembelajaran kita yang dari naluri menjadi daring ya. Alhamdulillah UT itu sebenarnya dari dulu tidak ada pertemuan tatap muka sebenarnya, karena mahasiswa UT itu kalau Bapak Ibu ingat dulu zaman dulu ya, waktu dia pertama kali berdiri, tutorialnya mahasiswa UT itu di radio RRI. Jadi kalau lewat siaran RRI Pak, lewat tutorialnya. Nah, di balik perkembangan teknologi dan lain-lain akhirnya berkembang hingga saat ini kita menggunakan jaringan online. Tadi disebutkan Pak Moderator tadi learning management system ya, kita sudah pakai LMS, kemudian sudah pakai juga e-learning. Nah, itu sudah kita terapkan sejak 2015 kalau tidak salah.
kemudian berjalan seiring waktu makin disempurnakan oleh Kementerian Pendidikan. Next. Saya akan cerita sedikit apa itu ICE Institute. Binatang apakah itu? Indonesian Cyber Education ya, Institute. Ini merupakan prakarsa dari Kementerian Pendidikan ya, melalui Mas Menteri. Beliau membayangkan kuliah itu tidak harus di satu kampus di masa depan. Jadi menggunakan skema teknologi. Sekarang kan udah banyak startup dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah, harapan beliau itu antar universitas itu tidak lagi bersaing mencari mahasiswa, tapi mahasiswa yang ada di universitas masing-masing itu bisa bertukar mata kuliah. Kalau tidak salah ya, mereka di kementerian itu mewajibkan universitas itu kalau ada satu mahasiswa yang ingin ikut program pertukaran pelajar ini, 40 SKS-nya itu harus dari universitas lain. 40 SKS. Nah, ini sedang kita dalami lagi karena tidak bisa ternyata langsung 40 SKS Bapak Ibu, karena ada beberapa faktor termasuk kurikulum tadi, kan kita selalu berubah kurikulumnya, belum tentu sama antara satu universitas dengan yang lainnya. Walaupun nama prodinya sama, ilmu administrasi negara misalnya, belum tentu sama isinya. Jumlah SKS-nya juga belum tentu sama. Nah, jadi dari sinilah kita beranjak bersama 14 universitas lain yang tergabung dalam konsorsium itu mendirikan ICE Institute yang kantor pusatnya ada di Universitas Terbuka di Pondok Cabe, Tangerang. Salah satu gedung itu dipakai untuk ICE Institute ini. Situsnya ada di situ ya, di depan itu, boleh kalau mau coba-coba masuk ke dalamnya, sudah buka juga sekarang ini. Kemudian apa yang ditawarkan? Mata kuliah online. Nah, ini yang kita sebutkan di awal tadi. Jadi ICE Institute ini Bapak Ibu seperti marketplace ya, atau loka pasar ya. Marketplace kalau kita belanja itu Shopee ya, enggak apa-apa nyebutin merek ya Pak ya, Tokopedia gitu ya. Kalau di Tokopedia dengan Shopee itu barang atau produk yang dijual, tapi kalau di ICE Institute itu adalah mata kuliah online. Syaratnya adalah online, karena kalau dia bukan online susah. Mau ke kampus misalnya dapat satu mata kuliah di UGM, harus terbang UGM susah ya Pak ya. Jadi lewat online itulah medianya. Dan sebagian besar yang diadopsi adalah e-learningnya UT dan LMS UT, disesuaikan dengan yang ada di universitas masing-masing. Ada 165 mata kuliah saat ini yang dijual oleh perguruan tinggi konsorsium dalam negeri. Ya, dalam negeri nanti akan kita lihat listnya siapa saja. Kemudian 1380 courses atau kursus ya dari perguruan tinggi luar negeri yang tergabung dalam Open EDX ya. Open EDX ini dibuat oleh Harvard dan MIT ya. Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan berkualitas dunia ya kepada masyarakat dunia secara gratis. Jadi ini program kemanusiaan mereka gitu ya. Nah, alhamdulillah Open EDX ini mau bekerja sama dengan ICE Institute sehingga kita makin kaya nih, mata kuliah yang masuk di dalamnya. Kursus yang ini makin banyak juga. Bahkan ada mahasiswa kami fakultas ilmu hukum ya, prodi ilmu hukum itu mengambil salah satu mata kuliah yang ada di Harvard University. Jadi dia dapat sertifikat dari sana Bapak Ibu. Satu mata kuliah. Itu bangganya bukan main, dipajang terus di medsos. Ini saya sudah kuliah di Harvard katanya, tapi satu mata kuliah. Jadi bisa ini juga mengalami pengalaman belajar yang lumayan bagus ya di situ. Nah, syaratnya tentu saja harus berkemampuan bahasa Inggris, nilai TOEFL dan IELTS-nya juga harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Harvard University. Kalau sudah masuk, siapapun boleh. Nah, saat ini dari kementerian itu masih dalam bentuk beasiswa Bapak Ibu. Ini belum dijual ya. Jadi mahasiswa yang tertarik untuk ikut ini, dia ada syaratnya, nanti kita lihat syarat umum dan syarat khususnya. Kemudian kalau dia masuk dalam persyaratan tersebut, nanti akan kita sarankan untuk mengambil mata kuliah apa, karena dia prodinya sudah ditentukan kan dari awal. Nanti akan muncul pilihannya, dia bisa memasukkan itu di dalam kurikulum dia. Jadi misalnya ada 145 SKS, misalnya dia mau ngambil 2 atau 4 SKS di semester ini dari universitas lain, itu bisa. Dan itu akan masuk ke dalam sistem kurikulum yang ada di universitas tersebut. Nah, ini
Ada ribuan sebenarnya, tapi 1380 dulu yang kita ambil, karena tidak semua sesuai dengan yang kita inginkan di sini, gitu ya. Untuk ngecek syaratnya ada di sini, di link ini. Kita akan bagikan nanti materi ini. Next. Nah, ini gedung AIS Institute yang ada di UT Pusat, ya. Dia masuk dalam unit yang sudah lama ada di UT, sejak UT berdiri. Ini unit pengembangan pembelajaran dalam jaringan, ya. Kami itu banyak singkatan, Pak. Ada UPBJJ, ada LPPM, sama juga LPPM sini ada ya. Nah, ini UPBDJ. Nah, salah satu korupsi kok lain institutnya sudah. Di dalam gedung sini bergabung semua universitas yang terdiri dari 14 konsorsium tersebut. Next. Nah, ini ya yang sudah tergabung dengan kami. Kenapa harus membentuk konsorsium? Karena tadi Bapak Ibu, untuk mentransfer nilai dari satu universitas ke universitas lain itu harus disamakan dulu sistemnya. Ini yang paling sulit. Apalagi skema pembelajarannya berbeda, ya. Ada yang tatap muka, ada yang blended, ada yang fully online, gitu ya. Nah, ini sangat menantang ya kalau kita mau menyamakan persepsi, gitu ya. Kalau kami itu kebagian 20 mata kuliah, yang lain sisanya seperti itu. Yang banyak itu kami dengan Pradita, ya. Dan untuk kursi yang tersedia ya dalam satu semester itu 14.550 mata kuliah yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, ini ada 14 termasuk di dalamnya universitas terbuka. Jadi tidak melihat negeri dan swasta. Kalau dia sudah mengadopsi e-learning, ya, mata kuliahnya sudah online, itu bisa bergabung. Namun harus masuk dulu di sini biar sistemnya sama, masuk AIS Institute, nanti proses transfer mata kuliahnya bisa dilakukan dengan mudah. Karena kita menggunakan ini yang paling sedang marak saat ini, tahu Bapak Ibu Bitcoin ya. Nah, kita menggunakan skema blockchain juga, tapi bukan untuk finansial, untuk pendidikan, agar proses transfernya itu mudah, karena dia dalam satu konsorsium, ya. Kalau tidak dalam skema blockchain, yakinlah Bapak Ibu, transfer nilai itu susah, bukan main. Karena itu bagian saya di registrasi, ya. Bagian registrasi dan pengujian itu ngurusi mahasiswa pindahan dari universitas lain, Pak. Kami itu ada namanya program alih kredit. Beneran itu, kayak kita ngurus kreditan kan, Pak. Lama, kemudian kalau di istilah kita tuh bubuyur, ya. Mahasiswanya gak sabaran, Pak. Itu bisa memakan waktu 4 semester. Baru di semester kelima dia keluar nilainya. Nah, itu mahasiswa selalunya bukan main Pak umumnya, Pak. Nah, tapi kalau dengan skema blockchain yang ada di konsorsium ini, itu karena mereka sudah menyamakan sistem kurikulum dan penilaiannya, maka dia bisa langsung masuk ke dalam nilai atau lembar kemajuan akademik mahasiswa di universitas masing-masing. Next. Kalau ini adalah open EDX-nya, ya. Ada 53 institusi yang ada di sini. Ininya apa namanya, ketua grupnya istilahnya itu yang nomor 23 dan nomor 10 itu MIT dan Harvard University, ya, karena dia sudah lama menggagas. Next. Nah, ini prodi di kami yang menawarkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Dalam hal ini pertukaran pelajar ada 12, namun tidak semuanya dari program MBKM Mas Menteri tersebut kita ambil. Karena gini, kalau mahasiswa UT itu agak unik Bapak Ibu. Kalau kita suruh dia magang di industri, dia itu lagi pegawai sekarang. Jadi kalau kita suruh magang, insya Allah tidak ada yang ngambil itu program. Jadi kami hanya mengambil pertukaran pelajar yang paling fokus itu, sama ada beberapa dari kewirausahaan. Itu yang bisa kita ambil, ya. Karena kalau kita ambil semua ini harus satu mahasiswa itu tidak bekerja yang penting, ya, kalau magang itu, ya. Kita ada juga mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIPKA, ya, KIP kuliah. Nah, kalau itu biasanya dia tidak bekerja, sehingga dia bisa mengambil program magang ini tadi. Nah, ini agak sulit kalau mau semuanya kita ambil. Next. Persyaratannya aktif, kemudian IPK juga dilihat. Harus masukkan SMA, karena kami itu ada dari masukan SMA, ada masukan diploma D1, D2, D3, ada yang masukan dari sarjana juga. Sarjana masuk S1 Pak, ada di UT Pak. Itu yang guru-guru SD yang sering tutornya itu Pak Yanto, ya, dan teman-teman, ya. Itu rombongan mahasiswa S1 PGSD bidang ilmu. Jadi dia itu sudah mengajar di SD sekian lama, di Palembang di bawahnya Pak.
ngajar sekian lama di SD, ya karena lulusannya berbeda dengan yang diminta, karena harus linear sekarang kan, harus S1 PhD. Dia ini lulusan ekonomi misalnya. Nah itu masukkan sarjana, kuliah di UT dengan menambah beberapa mata kuliah 3 semester. Dia harus menyelesaikan mata kuliah tersebut. Nah jadi ini harus syaratnya dari masukan SMA. Jadi yang masukan selain SMA itu nggak bisa ikut program ini. Kemudian berkomitmen mengalokasikan waktu, karena yang di luar kampus itu harus sesuai dengan diterapkan oleh kampus tersebut. Misalnya kita ikut di sini contoh ya, public speaking dari Rochester Institute of Technology. Dia butuh waktu 6 jam per minggu. Maka mahasiswa yang ikut mata kuliah ini harus ikut yang seperti ini juga, public speakingnya ini. Gitu. Kalau tidak, maka tidak tercapai kurikulumnya gitu ya. Maka nilainya tidak bisa di-input oleh Rochester University. Ini, jadi dia harus patuh dengan ketentuan yang ada di situ. Pun begitu dari luar mau ikut ke UT, dia harus ikut UT. UT itu pertama dia harus masuk ke e-learning, kemudian dia harus mengumpulkan tugasnya di learning management systemnya. Jadi ikut inisiasinya di e-learning, kemudian upload tugasnya di learning management systemnya. Dia harus login di 2 tempat itu, baru dia bisa mendapatkan nilai. Nah jadi sama-sama bertukar ini ya kita dengan universitas lain. Jadi makin kaya kurikulum kita. Kemudian yang syarat selanjutnya, kalau dia mau ikut yang di luar negeri, bahasa Inggris TOEFL-nya 475 untuk mengambil mata kuliah di Open EDX. Next. Proses seleksinya seperti ini ya. Ini yang sudah kita lakukan di 2021 kemarin. Mereka nanti ikut proses pembelajaran, ujian, kemudian dapat nilai. Nilainya ini yang tadi yang saya bilang harus masuk dalam skema blockchain. Makanya 14 universitas ini yang baru bisa menerapkan hal ini. Jadi kalau ada universitas lain, misalnya UI ke depan mau menjual mata kuliah unggulannya, boleh masuk ke Institute, tapi kerjasama dulu Pak. Masuk dalam konsorsium ya. Setelah kerjasama nanti dipanggil IT dari UI, disesuaikan nanti skema penilaian dan kurikulumnya bisa. Dan semuanya bisa gabung, tidak memandang ini dari bawah dinas mana, dari kementerian mana gitu ya, bisa. Kalau ini dari Kementerian Agama kalau nggak salah ya, nah, bisa ikut gabung asal memenuhi syarat-syarat tadi. Mata kuliah online sudah ada bahan ajar yang dibagikan ke mahasiswa baik cetak maupun non-cetak. Kemudian nanti mereka memperoleh nilai. Nah nilainya ini itu langsung masuk ke lembar kemajuan akademik di universitas asalnya, bukan di tempat dia ngambil mata kuliah ya, tapi balik lagi ke universitas asal. Lalu gimana Pak nilainya nanti masuk di transkrip? Masuk di transkrip sesuai dengan apa yang diinput di dalam sistem. Nanti untuk mengetahui ini diambil di mana, ada sertifikat nanti Pak. Sertifikat itu dikeluarkan oleh universitas asal. Tadi contoh mahasiswa kami yang ikut ilmu hukum di Harvard, dia dapat sertifikat dari Harvard University, tapi nilainya masuk ke dalam transkrip nilai milik mahasiswa di UT ya. Jadi begitu sistemnya. Apakah itu sudah lulus Pak? Berarti dia nggak usah ngambil lagi? Iya, karena dia sudah mengambil mata kuliah yang setara dengan yang ada di universitas yang ditujunya tadi. Karena setara dia dibebaskan. Nah itu membebaskannya ini yang sulit tadi, makanya harus masuk dalam sistemnya. Next. Ini pemilihan mata kuliah kami yang merekomendasikan dari Prodi ya, karena kalau mahasiswa kami sendiri nanti takutnya tidak bersambung dengan perjalanan semesternya ya. Apalagi yang mahasiswa kami itu ada yang mengambil layanan non sistem paket semester, dia ngambil sendiri mata kuliah. Jadi dari 145 SKS dia sendiri yang menentukan mata kuliah mana yang mau diambil. Ini biasanya mahasiswa yang transfer dari universitas lain. Misalnya dia kuliah di satu universitas, stop di semester 6, ada surat keterangan menempuh mata kuliah, itu bisa langsung ditransfer ke UT. Nah, itu harus mengambil non sistem paket semester. Karena kalau sudah ditentukan paket semester 1 sampai 8-nya, maka dia nggak bisa lagi milih mata kuliah lain. Gitu kan. Gitu. Jadi ada mahasiswa seperti ini, makanya kami harus pilihkan mana yang direkomendasikan oleh Prodi. Kemudian mengatur beban studi per semester. Kalau tidak salah untuk mahasiswa baru sekarang ada ketentuan dari kementerian tidak boleh lebih dari 19 SKS sama-sama Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan bisa 24 terus Pak.
21. Kalau kami malah 19. Dikurangi oleh Pak Rektor karena e-learning bebannya tinggi, takutnya mahasiswa di tahun-tahun pertama tuh nggak sanggup ya. Kita harus maklumi. Memang dari ini sekarang lagi ngetren, tapi kan kita sadar dulu kan dari TK, SD, SMP, SMA kita itu kan belajarnya tatap muka Bapak Ibu. Begitu masuk kuliah, masuk e-learning kan kapok nanti. Makanya kami standar dari Kementerian 22 kami turunkan jadi 19. Takutnya mahasiswa ini nggak bisa bertahan sehingga tingkat resistensinya rendah. Jadi percuma juga mahasiswa kita rekrut, tapi di semester 2 tidak melanjut lagi karena dia nggak sanggup tadi. Jadi di UT itu memang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Kami ada 4 program persiapan yang ada di UT untuk mahasiswa baru. Bukan cuma ospek Pak, bukan cuma orientasi. Ada OSMB, orientasi studi mahasiswa baru, mengenalkan kampus ya, apa saja yang ada di UT. Kemudian yang kedua PKBJJ, persiapan kemampuan belajar jarak jauh ya. Kemudian workshop tugas, terakhir klinik ujian, baru di usia Pak kuliah di UT. Kalau udah itu, nah itulah tadi yang dalam telepon Pak, nanya nim aku berapa Pak? Mahasiswa nanya nim. Nah harap malu, mahasiswa UT itu beda dengan UI. Kalau UI kan ada tes ya Bapak Ibu ya, S1-nya. Kalau kami itu masuk galau Pak, masuk galau. Asal dia punya ijazah SMA bisa masuk UT. Nah itulah kenapa prosesnya yang agak berat. Ibarat bikin pempek, segala jenis ikan masuk Pak. Ikan betok, ikan gabus, ikan kakap, ada ikan lele masuk, sapu jagat masuk. Pempeknya nggak sama dengan buatan Unsri. Hasilnya harus sama dengan Unsri, harus sama dengan UGM, harus sama dengan UIN ya. Jadi di proses buat pempeknya Pak harus benar Pak. Iya. Jadi mudahnya kalau kita mau masalah makanan ini langsung nyambung. Next. Nah ini yang 2021 kemarin ya, contoh ya, sudah dilaksanakan di 2021. Saat ini sedang merekrut kan. Misalnya dari UT itu ada manajemen strategik semester 5 ya, 3 SKS. Yang sama dengan mitra kita, misalnya dari IPB itu ada yang sama, instrumen pengambilan keputusan bisnis. Itu mirip, kurikulumnya mirip, maka dia bisa ngambil khusus di semester 5 mata kuliah manajemen strategik, dia ambil saja yang dari IPB, boleh. Nah jadi begini skemanya. Sistem ini sudah ada di dalam situs ICE Institute tadi yang Bapak Ibu bisa kunjungi ya. Bisa lihat contohnya seperti ini. Nanti yang menawarkan mata kuliah ini ke mahasiswa adalah prodi, karena kita yang tahu kurikulumnya seperti apa nanti. Contoh misalnya kewirausahaan. Dengan Universitas Pradita dia menyediakan sama yang mirip dengan kewirausahaan itu adalah design thinking misalnya. Nah, jadi dia bisa ngambil mata kuliah itu di sana. Atau manajemen perubahan, transformasi digital di UGM. Nah, jadi ini yang ditawarkan ke mahasiswa kita. Mahasiswa yang tingkat di atas semester 4 ya, Bapak Ibu, bukan yang semester 1 dan 2. Next. Iya. Proses pembelajarannya bagaimana? Tadi sudah saya sebutkan, online ya. Mata kuliah di perguruan tinggi dalam negeri, durasi pembelajaran 16 minggu ya, termasuk ujian. Kalau di kami nggak ada ujian tengah semester, yang ada tugas 1, 2, dan 3 di pertemuan 3, pertemuan kelima, dan pertemuan ke-7. Kalau di universitas lain itu ada mid semester, sama di sini juga ada ya, mid semester. Kalau kita nggak ada mid semester, tapi mengerjakan tugas di pertemuan 3, 5, dan 7. Nah kemudian di ujung sama kita ada ujian akhir semester. Mode pembelajaran variasi, ada yang full online. Tadi yang termasuk yang saya sebutkan tadi, karena kami cuma 8 pertemuan, maka kami tambahkan blended. Bisa sinkronus, bisa asinkronus. Pak mana Pak? Sinkronus tapi online. Pakai ini yang sedang ngetren yang Zoom. Kalau kami itu karena kerjasama dengan Microsoft, pakai Microsoft Teams, karena bisa dilacak siapa yang hadir statistiknya ya. Ada juga yang pakai Google Meet, kalau di Pradita itu kalau nggak salah Google Meet. Nah itu yang sinkronus. Asinkronus secara tidak langsung itu yang lewat e-learning. Mungkin ada yang sini pernah jadi tutor-tutor ya. Tutor-tutor itu buat materi malam hari, nanti inisiasi atau pertemuannya dibuka selama 1 minggu. Nah itulah fleksibilitas yang UT.
mahasiswa itu bisa buka, mau dia ada waktu setelah sholat subuh bisa gitu ya. Pak, aku pagi itu pegawai Pak sampai sore, berarti malam itu dia buka internet. Itu tadi asinkronus, tidak secara langsung bertemu dengan dosen. Kalau sinkronus tadi menggunakan media meeting ya, online meeting. Kalau di luar negeri ini, nah ini yang susah ini di luar negeri ini Bapak Ibu. Jam dia itu lain dengan jam kita, itu yang pertama. Yang kedua, budaya mereka itu berbeda dengan budaya kita. Ya. Dah kate upah kesian nulis itu Pak. Kalau kecil-kecil ini nilai. Jadi agak shock juga waktu di pertemuan pertama mungkin ya, mahasiswa dari Indonesia, terutama mahasiswa UT. Makanya kami pilih mahasiswa yang ditawarkan beasiswa MBKM ini adalah mahasiswa yang IPK-nya tinggi ya. Kalau ini tidak seharusnya lah Pak, menyesuaikan diri Pak. Ya, kalau guru-guru SD yang cuma hanya di gelar, maaf yang ngomong dia, yang IPK-nya 2, alhamdulillah itu udah dulu kita tawarin Pak. Lagi dia bingung tadi, pas ngeklik salah klik, lagi nonton sinetron aja di YouTube ya, bukan nak kuliah aja takutnya. Ya. Nah jadi ini yang di luar negeri ini budaya atau culture yang agak susah ya. Karena ada beberapa yang harus disesuaikan, termasuk jam belajarnya juga. Mode pembelajarannya dia online dan self face ya. Beda dengan kita. Kalau kita kan selalu dibimbing. Kalau mereka itu kembangkan sendiri gitu. Misalnya berbasis projectnya kembangkan sendiri oleh kalian. Nanti laporkan ke kami, itulah yang dinilai. Nah gitu kalau di luar ya. Kalau di kita ini dibimbing terus Pak. Sampai kalau kita ini skripsi Pak ya, lah sudah sidang masih dibimbing juga, perbaikan ya. Itulah kalau kita dibimbing terus. Nah kalau culture ini yang agak susah penyesuaian. Next. Ini data mahasiswa kami yang meraih MBKM ya, ada totalnya itu 1894. Yang rata-rata itu tadi yang saya sebutkan, nggak bisa ngambil yang magang. Kita ngambil yang konsorsium, program pelajar, sama courses yang ada di Open EDX. Kalau magang dulu kita ambil. Ini mungkin kesempatan universitas lain ya, disediakan oleh kementerian, banyak yang tidak diserap karena ini untuk men-trigger MBKM tadi. Kita dikasih gratis dulu oleh kementerian. Mungkin dari UIN nanti boleh ya mengunjungi situs ICE. Siapa tahu ada peluang yang bisa diambil oleh UIN. Misalnya magang ini kan jarang diambil, beasiswa magang. Di combine dengan ini bisa, gitu ya. Magang di mana gitu? Karena dia ada bisa di perindustrian, bisa di pariwisata, magang gitu ya. Ada yang di badan pertanahan bisa. Next. Nah kalau untuk saat ini sedang merekrut mahasiswa yang sudah mendaftar tapi mundurkan diri karena takut. Lagi aku udah lulus Pak. Ayo malah nyari yang berpengalaman Pak, kuliah di sini bela Pak. Nah melo-melo kuliah keluar. Padahal ini kan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa sebenarnya. Ini yang menjadi cita-cita sebenarnya. Ya. Karena ke depan Bapak Ibu percaya atau nggak percaya, nanti tidak ada lagi persaingan merekrut mahasiswa baru. Terserah dia nggak masuk kemana. Aku jual mata kuliah baik di kampus itu. Yakin tak Bapak Ibu? Ini mungkin sekarang belum kelihatan ya. Tapi nanti ke depan universitas itu nggak perlu lagi bersaing, masang billboard, masang iklan. Tapi kalau kami masih masang Pak, karena banyak yang tidak kenal dengan UT. Mahasiswa UT itu 18.000 di Sumsel, tapi tidak kejingoan karena belajar jarak jauh. Kalau UIN kejingoan Pak, 5.000 masuk ke kampus, kami 5.000 tidak. Kalau mahasiswa UT lihat lagi tuh gitu, kalau Bapak berkunjung ke kantor kita di kilometer 10, tidak kati uang aku isi di situ. Nah jadi nanti ke depan, ini dalam bayangan Pak Menteri kemarin itu waktu dia menyampaikan MBKM, nggak ada lagi persaingan merekrut mahasiswa baru dari universitas. Yang ada adalah persaingan memperbaiki mata kuliah. Jadi tidak lagi gitu dosen ini melo-melo marketing dulu Pak. Aku ini termasuk lah marketing juga Pak, dosen. Masuk ke perairan, mengenal UT gitu ya, jualan UT gitu ya. Nanti itu nggak lagi. Siapapun mahasiswa itu yang direkrut universitas manapun, kalau kita masuk ke dalam ICE ini, yang kita jual adalah mata kuliah kita. Nah, saya sedikit promosi juga ya. Di UT itu ada Bapak Ibu, kami menjual mata kuliah untuk universitas lain. Misalnya Bapak Ibu di UIN ini pengen coba-coba membuka pembelajaran jarak jauh. Kan kalau nak buat sekarang susah Bapak.
izinnya. Karena syarat utamanya adalah pertama harus punya bahan ajar, cetak dan mencetak modul yang sudah terintegrasi sampai mereka selesai. Itu kan agak susah dan mahal biayanya. Nah kalau Bapak Ibu di UIN ini pengen buka pembelajaran jarak jauh, misalnya pengen merekrut mahasiswa dari Lahat, kan sekarang nggak boleh yang isi belajar itu ya. Ya. Nah itu boleh sekarang dengan pembelajaran jarak jauh. Mahasiswanya tetap mahasiswa UIN, tapi 45% mata kuliahnya itu diambil dari UT, 55%-nya dari UIN. Boleh Pak, boleh sekarang. Itu yang sekarang lagi digagas oleh kementerian. Ya. Pak, jadi itu mahasiswa UT atau mahasiswa UIN? Mahasiswa UIN, tapi mata kuliahnya separuh, karena ini tadi skema pendidikan jarak jauh, itu diambil dari UT. Nah itu yang makanya saya sebutkan tadi, nggak ada lagi persaingan nyari mahasiswa baru nanti. Kalau ini diterapkan di semua universitas, jadi tidak ada lagi Pak swasta menjerit. Kan kalau dulu tuh di L2 Dikti ya, itu kalau menjadi swasta ini habis mahasiswa jadi ambil uang negeri kalau. Nah sekarang tidak lagi, karena semuanya boleh masuk dari mana saja. Kami jual mata kuliah, ya. Seperti kita di Tokopedia, ya. Satu wadah menjual semua produk yang ada di dalamnya. Tergantung produknya nih. Kalau produknya jelek, tidak dibeli uang lagi pasti. Iya kan? Sepatu warna ini, pas nyampe sepatunya warna biru, bukan warna merah misalnya kan? Sudah tak beli lagi nih sepatu ini. Nah kayak itulah nanti masa depan pendidikan kita. Tinggal bagaimana cara menyamakannya, ini yang sulit. Next. Magang ini yang saya bilang tidak bisa diambil, tapi ini peluang untuk universitas lain yang menyelenggarakan skema pembelajaran tatap muka. Karena mahasiswa ini pasti punya banyak waktu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada beasiswanya, gratis ya ngambil mata kuliah ini melalui skema MBKM tadi. Next. Magang bagaimana? Ini prodinya harus sudah bekerja sama dengan mitra kita. Kalau kita ini dengan pemerintah hampir semuanya sudah kerjasama, sehingga bisa magang di mana saja. Kalau kami itu memang lingkupnya agak terbatas ya. Tadi mahasiswa kami kan bekerja juga. Kalau disuruh magang, aku udah milih UT Pak, mana ada magangnya katanya. Masalah lu itu nawar ini kan. Next. Saya rasa terus saja, terus. Nah ini KKN, kami walaupun pembelajaran jarak jauh nanti juga akan menerapkan KKN. Ya. Kuliah kerja nyata, tapi untuk saat ini memang belum diterapkan di UT ya, makanya kami ngambil cuma 2 tadi dari MBKM itu, karena ini bisa ditawarkan ke mahasiswa yang dapat beasiswa tadi didik misi dan KIP kuliah. Kalau kami itu se-Indonesia itu ada 2.700 mahasiswa yang dapat beasiswa KIPK. Makanya mungkin ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang mengambil kuliah di UT namun dia tidak bekerja secara full time ya. Kalau full time kan agak bingung. Next. Saya rasa lewat saja. Ini juga skemanya hampir sama. Next. Nah ini kewirausahaan. Yang ini yang sedang kami terapkan. Kami kemarin itu alhamdulillah dari Palembang ada yang menang nomor 2 kalau tidak salah di 2021 dapat beasiswa juga, wirausaha mandiri mahasiswa ya, UMM. Jadi mahasiswa kita ini memang dia sebelum masuk UT sudah punya usaha. Kemarin itu pengelolaan limbah kayu. Biasanya yang dilihat oleh kementerian itu seperti itu Bapak Ibu, mendaur ulang sampah kayak gitu ya. Tadi kan limbah kayu dibuat menjadi bahan kerajinan bisa jadi frame atau figuran gitu ya. Padahal sederhana saja yang dilakukan oleh mahasiswa itu, karena dia membuat proposalnya dengan baik maka dia dapat kegiatan kewirausahaan, dan itu dihitung SKS. Jadi ada beberapa mata kuliah yang dibebaskan karena dia ngambil kewirausahaan ini. Kebetulan mahasiswa kami ini mengambil prodi administrasi bisnis. Jadi ada beberapa mata kuliah yang dibebaskan dari kegiatan kewirausahaan. Next. Ini beban studinya ya, bervariasi antara 3 sampai dengan 5 SKS ya. Komponen nilainya dari kewirausahaan dari pembimbing. Jadi tetap dari dosen kita. Kalau di kami nggak ada dosen yang disediakan untuk misalnya khusus marketing, misalnya diajarkan marketing
mengemas produk. Nah misalnya ada di kami tenaga ahlinya, nah itulah kami kadang-kadang ngajak kerjasama tutor dari universitas lain, kita rekrut jadi tutor untuk membimbing ini, kemudian memberikan nilai, ya nilai laporan dari dosen pembimbingnya yang ditunjuk tadi. Nah ini nanti nilai laporan ini dimasukkan ke dalam skema blockchain tadi. Next, ini prosesnya, ya. Jadi nggak ada ujian di sini Bapak Ibu. Ini sudah membebaskan mata kuliah dia, nggak ada ujian, dia paling senang biasanya. Kebetulan dia memang menjalani usaha mahasiswa. Jadi gawean aku ini ternyata bernilai kuliah. Ya. Kan kita ada sekarang ini RPL ya Bapak Ibu, rekognisi pembelajaran lampau. Nah itu kan sekarang sudah mulai trennya ke sana. Kalau Bina Nusantara itu sudah menerapkan kalau kamu begawi 5 tahun di salah satu pabrik atau BUMN, ada surat keterangan kerjanya, daftar sama ijazah SMA, itu sudah bebas sampai berapa mata kuliah. Nah sekarang di BINU sudah seperti itu, sudah menerapkan hal itu. Ya. Di UT memang sudah seperti itu. Contohnya guru-guru SD Bapak Ibu, ya. Kalau dia ngajar 5 tahun ke atas, itu sudah bebas, kalau nggak salah 5 sampai 6 mata kuliah. Nah ini juga sebenarnya mengambil skema itu. Jadi UT Lalamo, kementerian ngambil ini di wirausahanya Bapak Ibu. Nah jadi ada SKS yang dibebaskan oleh universitas karena mahasiswa itu melakukan kegiatan kewirausahaan, ya, penilaian. Jadi nggak melalui ujian lagi. Next. Ini pertukaran mahasiswa, syaratnya saya rasa nanti dilihat saja di ICE Institute ya. Kalau kami memang menerapkan kalau bisa yang di atas 3 IPK jadi yang next. Ada, nah ini yang paling banyak diminati oleh mahasiswa, program bangkit. Tapi sekarang menurun ya Bapak Ibu ya, startup banyak yang gulung tikar. Ini waktu 2020-2021 yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa. Program bangkit ini kan mengawali karirnya di bidang teknologi. Jadi diajarkan di sini bagaimana membuat machine learning, bagaimana membuat startup, ya aplikasi, gitu ya. Apa saja yang harus mereka siapkan. Ini banyaknya yang kemarin Bapak Ibu. Tapi sekarang kayaknya udah melesu lagi ya, karena sudah mulai keluar dari manusia ini. Tidak lagi work from home, tapi sekarang berubah jadi work from anywhere. Ya, work from anywhere. Ya, kayak aku dengan Pak Yanto lah. Lagi di mana Pak Stephen? OTW gitu. Padahal masih di rumah ya. Next. Program bangkit, kemudian magang di badan. Nah ini tadi yang saya sebutkan. Ini yang bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa yang pembelajaran tatap muka, magang di badan pertanahan. Sudah ada kerjasama. Next. Kampus mengajar, kalau ini kemarin 5 Juni sudah ditutup ya. Ini program Kemdikbud juga. Kampus mengajar, jadi ada mahasiswa kami, karena kami banyak mahasiswa FKIP, itu dia ngambil program ini, mahasiswa PhD, misalnya S1 PhD, dia ngambil ini, dia bebas mata kuliah PKM Pak, praktik kemampuan mengajar. Nah dia tinggal mengumpulkan laporan saja dari kegiatan kampus mengajar aja. Jadi sudah terintegrasi dengan kurikulum kita. Pembebasannya itu dilakukan oleh Prodi, jadi mereka nggak perlu ujian lagi, laporan dan kegiatannya yang dilaporkan ke kampus. Next. Ada juga ini sekolah ekspor, ini masih banyak yang belum mengambil ya. Boleh dilihat di websitenya sekolahelekspor.com, belum ada yang ngambil ya. Next. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pengalaman yang dilakukan UT kemarin dari tahun 2020 sampai 2021 tentang apa yang sudah ditemukan oleh Mas Menteri tentang MBKM. Ya, MBKM, alhamdulillah dengan skema online ternyata banyak yang meminati, tapi kalau untuk dijual nanti bisnis to bisnis mungkin belum ya sekarang, karena masih antar mahasiswa, dan ini ke depan akan dijual juga ke dinas-dinas Pak. Kami sudah pernah menjual mata kuliah kami itu ke BKKBN. Kalau tidak salah di BKKBN itu penyuluh harus sudah lulus mata kuliah apa yang di sosiologi itu ya, tentang penyuluhan kependudukan Pak. Nah kami kebetulan ada mata kuliah itu yang dibeli oleh BKKBN secara nasional. Jadi mereka hanya mengambil satu mata kuliah itu, kalau nilainya B atau A maka dia bisa naik jadi penyuluh statusnya.
Dia tidak perlu, dia mungkin nanti ikut sertifikasi ya, tetap ikut sertifikasi, tetap ikut pelatihan. Tapi kalau dia sudah mengantungi mata kuliah yang diambil di UT tadi, itu sudah cukup bagi mereka untuk menilai. Nah jadi ini ke depan nanti seperti ini, kita jual mata kuliah, bukan jualan promosi. Masuklah UTW bagus, masuklah UIN bagus, masuklah di Universitas mana baik, nanti mata kuliah sesuai keinginan teman-teman. Mungkin itu Bapak Ibu, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Steven ya. Saya panggilnya Mas aja kayaknya Mas ya. Kalau Pak kayaknya terlalu masih miskin terima kasih kami sampaikan kepada Mas Steven Antoni ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu adalah apa ya, satu contoh penerapan implementasi kurikulum MBKM atau implementasi MBKM. Kurikulum KM ini implementasinya MBKM. Jadi seperti yang sudah sering kita dengar bahwa MBKM itu tidak wajib, tapi itu menjadi iko-rektor gitu. Tidak wajib, artinya kita hanya memfasilitasi mahasiswa tugas prodi atau tugas universitas, tapi itu menjadi acuan utama, indikator bahwa seorang rektor atau sebuah kampus itu bekerja dengan baik. Itu penerapan dari IPKM itu. Oke, satu hal mungkin yang bisa kita dari kacamata saya ya, dari implementasi MBKM ini memang khususnya berkaitan dengan bentuk kegiatannya pembelajaran learning itu memang sangat didukung oleh sistem IT yang istilahnya yang bagus ya, karena pengalaman universitas di DIPI mereka melakukan MBKM, kampus-kampus itu memanfaatkan SPADA sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dan ternyata UT ada sendiri tim-tim UT atau kawan-kawan di UT menggunakan ICA Institute sebagai satu rumah untuk belajar bersama. Nah, mungkin di kesempatan ini jika di antara Bapak dan Ibu ada punya akses ke Kementerian Agama Diktis khususnya, mungkin kita harus membangun itu, khusus Diktis, khusus di Kementerian Agama. Saya kira kita belum punya ruang belajar bersama untuk dalam rangka menghadapi learning sebagai salah satu bentuk MBKM. Nah, itu satu hal yang saya garis bawahi. Tentu Bapak dan Ibu sekalian punya hal-hal yang lain yang digaris bawahi. Di kesempatan berikutnya ini kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya untuk berbagi, mungkin ada pengalaman di tempat lain atau mungkin ada pertanyaan. Kami beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk berbagi kepada kita semua yang hadir di ruangan ini. Ya, silakan. Oke, ya, di sesi pertama boleh bertanya, boleh berbagi. Kan saya dari BPMT Prodi Bahasa dan Sastra Arab Merga Khaironi. Saya ingin bertanya, bukan ingin berbagi. Setelah dari Bapak dan dari Bapak tadi, saya melihat bagaimana ya caranya kita melihat kesamaan kurikulum. Jika kita ingin MBKM dengan kampus lain atau jurusan lain sesama universitas, apakah kita melihat nama MK-nya dulu, apakah capaiannya dulu, capaian pembelajarannya, atau SKS-nya gitu ya, apakah harus disamakan atau boleh berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri bagaimana strategi memilih MK-nya itu yang akan kita MBKM. Misalnya MK saya kira-kira apa yang bisa saya MBKM-kan, ciri-cirinya apa MK yang bisa kita MBKM. Itu yang kedua. Yang terakhir, saya melihat kayaknya UT sempurna sekali ya dalam kurikulumnya. Apakah UT selalu melakukan evaluasi kurikulum atau peninjauan kurikulum, kemudian belakangnya ada ya? Kali dalam setahun atau dalam semester, sehingga kayaknya luas bisa masuk kemana-mana aja gitu. Karena saya melihat MBKM ini sepertinya dosennya,
prodinya bahkan kampus harus ikhlas ya, ikhlas mahasiswa kita kuliah ke tempat lain gitu. Jadi sebenarnya harus mengalah atau kita harus kuat dengan syarat dengan kita gitu. MK saya tetap ini, saya tidak bisa MBKM kan mata kuliah saya yang ini gitu. Misalnya seperti itu. Mungkin nyambung dengan pertanyaan yang sudah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli. Sekalian langsung kepada Pak Isroni dari Sekretaris Koordinasi Perpustakaan. Monggo Pak, silakan. Itu udah aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator, dan terima kasih Pak Stefan. Selama ini kita ketemu di daring, tapi sekarang kita ketemu di luring. Ini saya mau tanya tentang magang Pak ya. Kebetulan saya diamanahkan sebagai dosen ilmu perpustakaan dan mengolah prodi ilmu perpustakaan. Saya sebagai sekretaris prodi dan ketuanya Pak Yanto. Iya. Oh iya. Jadi ilmu perpustakaan. Ilmu terapan yang memang harus praktek gitu ya. Jadi kalau di perpustakaan sudah ada PKS praktek dan sebelumnya kalau di PKS kan memang ada SKS-nya seperti itu kan. Nah, sebelumnya saya magang ini kan yang diterapkan di UT yang ditemukan oleh Pak Stefan tadi, bagaimana konsep magang itu sendiri. Saya juga sudah ngobrol dengan Pak Fajri tadi, magang itu kita di instansi-instansi pemerintahan yang ada perpustakaan tentunya, seperti ataupun di perguruan tinggi lain ataupun di sekolah menengah ataupun sebagainya. Nah, berkait dengan MBKM ini kan kita harusnya punya pola penilaian, punya kalau sudah sama memang harus sudah sama dari awal, ada pendamping dosen pendamping itu sudah ada. Yang menjadikan itu pola penilaiannya, oke, dari jamnya seperti apa? Mungkin lebih ke format, karena saya tanyakan ini kan memang sebelum magang kemarin saya diskusi dengan dekat dan dari satu, kenapa harus langsung lebih sedikit MBKM kan? Tapi saya balik bertanya kepada instansi yang kami tuju, itu tidak ada, belum ada format penilaiannya seperti apa, kemudian apa nih? Kita juga belum punya gambaran ya bagaimana penilaiannya apa saja. Mungkin kalau di jam waktunya mungkin terpenuhi, harus sekian jam, harus berapa jam itu terpenuhi. Tapi mau penilaiannya dan nanti akan diintegrasikan ataupun di apa istilahnya itu dikonversikan ke kita itu harus memang endingnya ke sana seperti itu. Jangan sampai mahasiswa itu sia-sia saja dia hanya magang doang tapi hanya ini harapannya seperti itu. Walaupun kalau dikembalikan ke integrasi nih Pak Fakih, magang itu ada outputnya apa, berupa apa outputnya kan? Jadi memang agak panjang. Memang kalau kami bicara dengan Fakih kemarin, MBKM ini buat spot jantung gitu kan, nggak wajib bagi mahasiswa tapi rektor gitu kan, dan kita harus mendampingi gitu kan. Itu kesulitan Pak saya. Terima kasih. Terima kasih Pak di perpustakaan. Kita langsung respon aja Mas ya. Jadi satu dari Bu Mary, nah, beliau karena KPMP ya, KPMP ya, jadi beliau yang menjamin mutunya prodi, dia ingin banyak belajar mungkin jadi, dan karena Bu Mary itu basisnya BSA ya, beliau pakainya undur makola, undur makola Bu ya. Jadi beliau kita bisa belajar dari siapa saja Bu ya, dan beliau minta pengalaman dari UT ya berkaitan dengan cara menentukan. Nah mungkin nama bisa beda mata kuliah, tapi di sisi mana atau strategi apa yang digunakan oleh kawan-kawan untuk menentukan bahwa ini adalah mata kuliah yang sama. Nah begitu. Yang kedua adalah tentang evaluasi kurikulum di UT. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya berat jauh. Ya. Rasuna Bali ya mendengar pertanyaan itu ya. Tapi kita cerita aja Bu Mary ya, bukan berarti saya dan Universitas Terbuka sudah lebih baik dari UIN, bukan ya. Banyak hal yang kami masih belajar sampai sekarang Bapak Ibu. Walaupun sistem sudah berjalan tapi perbaikan terus, continuous improvement Bu ya. Kalau di Pusmintas itu kan harus terus diperbaiki pusat penjaminan kualitasnya gitu ya. Lalu bagaimana kami melihat kesamaan kurikulum? Pertama benar Ibu bilang tadi, kita lihat prodinya dulu.
Kalau prodinya tidak serumpun pasti beda. Pertama itu dulu yang dilihat. Kalaupun prodinya beda, baru masuk ke mata kuliah. Mata kuliah judulnya harus ada berkaitan dulu. Yang kedua, ini yang agak berat. Kami kemarin itu menyusun borangnya lumayan lama untuk IC ini. Adalah deskripsi mata kuliah lengkap sama capaiannya. Itu sudah harus segera dimasukkan dalam borang. Seluruh konsorsium menyiapkan itu, Pak. Nah, nanti dari tim IC Institute yang akan menggabungkan mata kuliah mana yang deskripsi capaiannya sama. Itu yang nanti akan dibuat setara. Kita belum lihat SKS-nya, Bapak Ibu. Karena bisa saja di UT itu 3 SKS, di universitas lain hanya 2 SKS. Itu pasti berbeda, ya. Itu juga yang kami lakukan pada saat kami menerima mahasiswa yang mengambil skema RPL atau adik kredit. Jadi kita lihat dulu deskripsi mata kuliahnya, ada tujuan institusional khusus dan umumnya kita lihat, itu yang dimasukkan di dalam borang. Sehingga nggak susah lagi Bapak Ibu kita mengambil mata kuliah yang sama itu. Jadi prodi itu pekerjaannya sudah lebih mudah, karena di awal tadi yang susah. Kita mengumpulkan data itu tadi yang susah. Ya. Nah, alhamdulillah UT itu kan sudah ada di dalam katalog. Tinggal ditambahkan yang diminta oleh ICI kemarin itu yang agak susah itu capaian semesternya. Ya. Kalau mahasiswa itu lulus mata kuliah ini, apa saja yang harus mereka lakukan? Nah, itu yang kami belum misi kemarin itu, Pak. Nah, di situ yang agak lama kemarin. Itu dari sisi kesamaannya itu dari sana dulu. Jadi bisa saja prodinya beda, ya contoh misalnya yang agak berkaitan itu adalah manajemen dengan administrasi negara. Di beberapa mata kuliah semester awalnya itu hampir sama. Ada pengantar manajemen gitu ya, itu bisa diambil juga. Nah, kami juga sekarang ini di UT itu sudah lintas prodi. Jadi Bapak Ibu yang pernah menutor di UT ya, itu akan tahu ya, ngajar pengantar ilmu manajemen, bukunya buku fisik, mata kuliahnya sama memang Bapak Ibu ya. Jadi bukunya cuma satu. Itu juga mengurangi pekerjaan perbaikan bahan ajar Bapak Ibu. Di UT itu kalau dulu di zaman sebelum diterapkan MBKM dan lain-lain ini, kita memperbaharui bahan ajar itu tiap 3 tahun sekali, mengundang tenaga ahli dari universitas lain ya, bukan hanya orang UT, tapi dari pakar dari seluruh universitas untuk memperbaiki bahan ajar. 3 tahun sekali kalau dulu. Sekarang karena tuntutannya semakin banyak, itu bisa ada bahan ajar yang 1 tahun sekali kita perbaharui. Jadi kegiatan di pusat, di fakultas itu bukan seperti di unit program belajar jarak jauh. Kalau kami di PBJJ, tugasnya lebih banyak ke pelayanan operasional, merekrut mahasiswa, mengelola mahasiswa. Tapi kalau di fakultas itu di sana yang lebih banyak memperbaiki bahan ajar, memperbaiki materi pembelajaran ya. Jadi untuk hal tersebut memang dilakukan semuanya di pusat. Kami di PBJJ beberapa saja yang dilibatkan. Saya pernah dilibatkan untuk satu bahan ajar, misalnya kemarin itu teori politik saya diajak gitu, tapi secara daring Pak, nggak secara langsung ke sana. Nah, jadi perbaikannya di sana, ya, jadi lihat kesamaan di sana. Lalu memilih MK-nya tadi, kalau sudah ada deskripsi mata kuliah lengkap dengan yang isi tadi, gampang tuh. Pasti akan ketemu mana yang sama dan mana yang berkaitan. Tidak mesti satu dengan satu mata kuliah, bisa saja satu mata kuliah itu dengan beberapa mata kuliah yang ada di sana, dan dia tinggal pilih salah satu. Gitu. Misalnya mahasiswa tadi bisa di-display nggak Mas? Contoh yang ini tadi, yang tabel tadi ya, kalau nggak salah. Yang kita sama dengan Pradita itu satu mata kuliah di UT, ada 2 mata kuliah di Pradita yang sama dengan kita. Nah, mahasiswa boleh pilih salah satu mata kuliah di Pradita. Gitu. Nah, nanti mata kuliah kita tadi itu penerjemahan di Universitas Praditanya beda lagi. Bisa jadi nggak 2. Mungkin bagi Pradita dengan kurikulum yang mereka punya, yang ini cocoknya ngambil mata kuliah ini. Gitu. Ada kalau nggak salah tadi Mas tabelnya kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian UT kayaknya sempurna banget ya Bu ya, secara kurikulum ya. Apa yang dilakukan? Ya tadi Bu, justru karena kami nggak sempurna, kami sekarang tiap tahun memperbaiki bahan ajar.
tiap tahun Pak, apalagi bahan ajar yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Sekarang peserta didik, murid nggak lagi disebut murid ya sekarang, peserta didik ya. Kalau nggak salah berubah lagi ya Pak ya? Benar, peserta didik ya Pak? Peserta didik ya? Peserta didik. Undang-undang perpajakan berubah lagi Pak. Ada yang diamandemen, ada yang ini. Makanya tiap tahun sekarang Bu, tiap tahun. Karena nggak sempurna tadi, maka kami memperbaiki bahan ajar, memperbaiki kurikulum itu sekarang per tahun. Ada namanya kami itu pertemuan akademik ya, rapat tinjauan akademik di UT Pusat. Mengumpulkan tidak hanya dosen-dosen yang ada di UT, tapi kerjasama dengan dosen-dosen pembina. Yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, dulu UT itu sebenarnya di bawah universitas pembina yang ada di masing-masing daerah. Kalau di Provinsi Sumsel kami itu ada, pembina kami itu adalah Unsri. Nah, jadi kami undang universitas ini untuk memperbaiki sama-sama materinya. Jadi itu, jadi bukan sempurna Bu, justru nggak sempurna. Karena kita berubah terus setiap tahun bahan ajar. Dan bayangkan Bapak Ibu, untuk merubah bahan ajar itu biayanya sangat mahal sekali. Bukan hanya membayar tenaga ahlinya, namun proses percetakannya. Mahasiswa kalau sudah dapat bahan ajar dari kami itu sudah nggak up to date lagi, dia bisa bawa ke UPWJJ, tukar buku. Sudah nggak update lagi bukunya, dia tukar bukunya. Nah, buku yang ditukar ini kan dimusnahkan. Jadi kami itu sebenarnya banyak rugi Pak, kalau ada perubahan mendadak seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak BIP di ujung, karena banyak habis di operasional kadang-kadang. Nah, kami sekarang bisa bernapas lega karena bahan ajar sekarang nggak mesti cetak, sudah ada bahan ajar digital. Nah, itu sangat menekan biaya perubahan bahan ajar. Jadi mahasiswa nggak lagi bawa buku modul cetaknya ke kantor, tapi dia tinggal memasukkan linknya ke aplikasi bahan ajar digital. Ya, kita akan ganti bahan ajarnya dengan yang digital lagi. Jadi kita kasih akses gratis. Dia nggak usah baca lagi buku cetaknya yang sudah tidak up to date lagi, tapi dia baca buku bahan ajar digital. Itu banyak sekali penghematan yang dilakukan oleh UT dengan bahan ajar itu. Jadi itu Bu Mary, saya rasa memang ini menjadi PR kita bersama. Tadi ya sudah disinggung juga oleh Pak Moderator, bukan wajib tapi harus ditawarkan Pak ya, karena ini penilaian IKU secara keseluruhan. Kalau kami IKU perguruan tinggi Pak, harus melaksanakan itu. Oke, lanjut ke Pak Misroni atau Bu Mary masih ada ini? Cukup ya Bu ya. Pak Misroni tadi magang ya Pak, sama Pak, kita juga punya ilmu perpustakaan. Perpustakaan ini kalau dulu harus, kalau di kami itu Pak ya, harus pustakawan yang bisa masuk. Sama seperti guru SD, itu dia harus sudah jadi guru SD, setahun mengajar dengan surat keterangan mengajar baru jadi mahasiswa UT. Kami nggak boleh mengambil mahasiswa lulusan SMA, fresh graduate. Perpustakaan dulu juga seperti itu, tapi sekarang sudah boleh Pak, sudah boleh mengambil dari lulusan SMA. Itu ya. Nah, jadi memang untuk magang ini agak sulit jika ingin mengkonversi nilai. Mas, mungkin buka lagi Mas yang di bagian magang materinya. Hanya ada untuk bayar ke Mas. Langsung diam. Sudah. Marah yang jangan manik. Tadi yang Ibu Mary tadi ya. Yang magang Mas, bagian magang. Lupa bagian keuangan di sampingnya. Langsung dicolek ya. Kalau nggak salah ada bawah ya tadi. Nah, ini magang. Jadi memang penilaiannya agak susah karena rekognisi SKS yang susah Pak. Ya benar kata Bapak tadi. Ini karena menyediakan, tapi kalau nilainya bagi Pak ya, itu yang masalah. Kalau dia mata kuliah praktek lapangan, memang sudah ada instruksinya, sudah ada apa nilai dari instruktur, kemudian apa yang harus mereka lakukan, laporan formatnya seperti apa. Tapi kalau magang di praktik industri ini memang agak berbeda. Next lagi ke bawah. Kalau di kami ini harus kerjasama dulu Pak, benar Pak. Kalau nggak kerjasama nggak bisa. Dengan Badan Pertanahan tanpa kerjasama, mana bagian yang mau kita buat jadi SKS? Itu harus dijabarkan dulu.
Misalnya kami ada yang bisa magang di instansi pemerintah tadi, BPN kita mudah saja, Badan Pertanahan. Misalnya mahasiswa administrasi negara. Nah, kita ketemu dulu Pak. Yang ketemu bukan kami di PBJJ, tapi antara fakultas ya, prodinya dengan dekannya itu ketemu dengan instansi induknya di pusat. Kalau nggak ada di pusat berarti dia harus provinsi Pak. Kerjasama dulu. Kalau nggak salah nggak perlu ke provinsi kalau kami cukup di Kemendagri. Ngobrol di sana, mata kuliah apa yang bisa dibebaskan, baru nanti kita masukkan ke kurikulum kita. Memang panjang prosesnya. Karena lingkupnya juga tidak semua PBJJ bisa menerapkan ini. Ada beberapa PBJJ, kalau kami ada ya, di Palembang ini bisa Pak, ke BPN. Karena masuk juga di dalam daftar UPBJJ yang bisa mengadakan magang di sini. Nah, kalau PWKL, perencanaan wilayah dan kota itu hanya ada di Bangka Belitung. Jadi disesuaikan dengan daerah Pak kalau kami. Kalau di UT ya. Tapi kalau Bapak mau menerapkan yang tadi perpustakaan, itu harus ketemu dulu Pak dengan industrinya Pak. Misalnya sekolah ya. Karena gini, perpustakaan itu agak unik. Dia kan lihat jenis judul bukunya Pak. Kalau di sekolah homogen Pak. Yang mengunjungi hanya siswa. Lengkaplah UIN masih Pak perpustakaan. Jadi kalau nak magang ke sekolah itu kurang masuk kayaknya. Jadi kalau dia mau magang mungkin ada beberapa mata kuliah, misalnya di bagian pengarsipannya, misalnya kalau kami itu manajemen rekor aktif Pak, ada mata kuliah itu bisa kerjasama dengan ANRI, dengan arsip ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah itu bisa magang di sana Pak. Tapi mahasiswa Palembang nggak mungkin di sana. Berarti mahasiswa sekitar kantor ANRI atau ada perwakilan di sini. Kalau tidak salah kalau di sini kan di bawah dinas perpustakaan ya Bu ya? Badan perpustakaan ya? Nah itu makanya nggak semua bisa kita terapkan di PBJJ. Sama Pak, kendalanya di itu tadi. Pertama kerjasama dulu, kemudian lingkupnya apa saja ya, yang dinilai apa next. Nah ini sebenarnya sudah ada, komponen nilai magang tadi sudah ada. Sudah ada 50% kinerja magang dan kehadiran, kemudian laporan dari dosen pembimbing. Tetap dosen pembimbing terlibat. Kalau udah ngalur ngidul di magang situ disuruh ngecap ya Pak. Suruh untuk kopi, benar. Buat kopi dulu Pak. Nah itu masalahnya. Jadi memang dari kita itu sudah harus ada lembar kerjasama dengan tempat magangnya. Misalnya bagian mana yang bisa diterapkan di sana. Kalau kami ada sistem informasi, mahasiswa sistem informasi kami. Kalau dia magang di perusahaan, misalnya dia mengelola jaringannya, nah berarti dia bantu di bagian jaringan situ. Itu yang dibuat nilai Pak oleh dosen pembimbing. Kerjasama dengan tempatnya. Di tempat dia magang itu ada instruktur lapangannya. Dia juga ngasih nilai berdasarkan yang kita sudah buat di prodi. Nah jadi sama Pak. Dari situ lapangan ada nilai, dari dosen pembimbing ada nilai. Digabungkan itu jadi nilai laporan. 50%. Kehadiran jelas. Kalau tidak datang, maka Anda dapat nilai magangnya Pak. Jadi harus ada kinerja juga. Kira-kira yang dikerjakan oleh mahasiswa pada saat magang ini membantu perusahaan itu tidak. Kalau membantu maka dapat nilai dari situ juga selain kehadiran. Nah ini yang susah Pak memang Pak. Perpustakaan itu saya tahu sulit sekali. Kami dulu dari D2, sekarang sudah jadi S1, itu perjalanannya sangat panjang. Ya, apalagi mahasiswa itu dia pustakawan di sekolah. Nak magang di sekolah dia tuh lah Pak. Susahnya itu nilainya. Jadi memang ini harus dipaksa, harus ketemu dengan tempat magangnya, dibicarakan mana yang bisa dinilai. Sesudah dari pertemuan itu baru kita buatkan format laporannya Pak. Gitu Pak, saya rasa Pak. Yang itu yang dilakukan itu, bukan saya mengajari Pak Misroni. Pak Misroni lebih jago dari kita pasti ya tentang perpustakaan. Iya. Di bawahnya ada lagi proses. Nah ini prosesnya Pak. Kalau di kami seperti ini. Jadi menetapkannya itu kita Pak, dari kita. Karena kita yang tahu kalau kita meletakkan mahasiswa kita magang di sini dan dapat ilmu tidak, kita yang tahu Pak. Jadi tadi, kalau itu salah melepak ke mahasiswa di magang di satu daerah, jadi tukang buat kopi deh Pak. Tidak dapat ilmu dia. Nah, tapi kalau dia diletakkan di tempat yang benar, maka dia akan dapat ilmu. Tidak ada ujian di sini. Sama seperti magang praktek kerja lapangan, nggak ada ujiannya Pak.
Dia karena sudah dibuat instrumen khusus untuk penilaian, maka nanti nilai itu akan masuk ke dalam lembar kemajuan akademiknya otomatis, karena sudah kita buat sistemnya. Nah ini kalau kami itu tidak fleksibel seperti UIN mungkin ya, karena kalau kami itu sudah deal di daerah, misalnya PBJ membantu proses inisiasi pertemuan dengan tempat magangnya, kami ajukan dulu kira-kira ini yang bisa dinilai ke prodi baru ke wakil rektor bidang 1 akademik, baru turun lagi jadi kebijakan. Agak panjang kalau kami Pak, karena masih sentralistik untuk kebijakan akademik. Kalau UIN mungkin lebih cepat, lebih fleksibel mungkin. Dan Pak Misroni langsung disetujui mungkin bisa. Nah, itu. Justru lebih fleksibel kalau tatap muka itu. Itu mungkin Pak dari saya jawabannya. Terima kasih. Salam.